Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Saya berharap dan berdoa agar kita semua tetap ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Kali ini saya sangat tertarik mengangkat sebuah topik klasik yang sebelumnya sudah usang, namun selalu dibaharui dari generasi ke generasi, khususnya oleh para apologet muslim. Klaim bahwa Muhammad adalah nabi yang dimaksud dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara mereka, saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tentunya ada alasan kuat mengapa muslim harus masuk ke dalam Alkitab, baik itu PL maupun PB, karena ada surat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Terdapat dalam surat Al-A'raf pasal 157 158. Orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang Ummi, yang dalam kurung namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya dalam kurung Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, dengan segala daya dan upaya, orang-orang muslim mulai generasi pertama sampai dengan zaman ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melihat ke dalam Alkitab untuk menyokong tiang-tiang pondasi kitab suci mereka agar terbukti bahwa Al-Quran adalah betul-betul firman Allah yang sempurna. Sebab jika tidak terbukti atau terdapat kesalahan di dalam Quran itu, secara otomatis gugurlah semua klaim-klaim mengenai Quran, bahwa Quran adalah kitab yang sempurna, kitab yang diturunkan dari surga, dan tidak terdapat kesalahan sekecil pun di dalamnya. Demikian juga dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen juga mengklaim bahwa Yesus adalah nabi yang dimaksud dalam Ulangan 18 ayat 18. Namun berbeda dengan Islam yang kitab sucinya terpisah dari Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Kristen justru menganggap Perjanjian Lama adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Baru. Keduanya merupakan satu kesatuan. Tanpa PL tidak ada PB, karena PL berisi janji-janji Tuhan akan datangnya seorang pelepas, pembebas umatnya dari kuasa perbudakan dosa. PL berisi nubuat tentang yang disampaikan melalui para nabi, dan dalam PB digenapi melalui Yesus Kristus. Hal ini bukan klaim berdasarkan ilmu cocokologi, melainkan berdasarkan data dan fakta. Dilengkapi juga dengan bukti historis, dimulai sejak Yesus dalam kandungan ibunya, kemudian di mana dia lahir, kemudian utusan yang mendahului dia yaitu Yohanes Pembaptis, kemudian pelayanannya, kematiannya, semua dinubuatkan oleh Perjanjian Lama dan disajikan sedetail-detailnya berdasarkan data-data dengan lengkap, disajikan kepada kita oleh para penulis Perjanjian Baru. Saudara Tuhan,
Saya akan membagi dalam dua bagian video ini. Yang pertama kita akan membahas hubungan antara Ulangan 18 dengan Muhammad. Yang kedua kita akan membahas kemungkinan itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, kita akan masuk dalam bagian yang pertama. Kita akan mulai dari Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Kita garis bawahi kalimat ini. Setiap kalimat yang dibaca dalam teks bahasa Ibrani menyanggah, menjadikan ini adalah Muhammad. Dalam bahasa Ibrani, saya bacakan seperti ini. Dalam teks bahasa Ibraninya, Navi mikir beka mehaheha kamoni yakim Yahweh Elohena Cismaun. Frasa ini secara eksplisit berbicara dari antara saudara-saudaramu, bukan dari yang lain. Mehaheha from your midst. Kemudian mi hir beha, dari antara saudaramu. From your brethren. Jadi dari sini saja sudah menutup peluang bagi orang-orang di luar Israel untuk mengklaim janji ini, nabi ini, sebagai miliknya. Ya, saudara ya. Muncul 11 kali dalam kitab Ulangan, dalam Ulangan 13 ayat 6, 13 ayat 14, 17 ayat 7, 18 ayat 15, 19 ayat 19, 21 ayat 9, 21 ayat 21, 22 ayat 24, 24 ayat 7. Secara fraseologi 100% baik yang tertulis dalam kitab Ulangan maupun dalam kitab Taurat keseluruhan, tanpa pengecualian, ayat-ayat ini, fraseologi ini 100% berbicara hanya berasal dari tengah-tengahmu, from your midst, from your brethren. Pertanyaannya, apakah Muhammad adalah orang Yahudi? Oke, baik, yang kedua, saudara Tuhan, dalam Ulangan 34 disebutkan ayat yang ke-10, seperti Musa yang tidak ada lagi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang pertama di sini dalam ayat
Ulangan pasal 34, nabi itu harus sama seperti Musa. Yang pertama, dia dikenal Tuhan bertatapan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pasal 34 ayat yang ke-10 di sini. Dia berhadapan muka. Kemudian tanda-tanda mukjizat. Segala kuasa dilakukan di Mesir. Segala kuasa yang dilakukan di tengah Israel. Apakah Muhammad kira-kira masuk dalam kriteria-kriteria ini? Adakah tanda yang pernah dibuat oleh Muhammad? Adakah dia berhadapan muka dengan Tuhan? Pernahkah dia melakukan kuasa, perbuatan yang supranatural seperti yang dilakukan oleh Musa? Jawabannya pasti tidak, karena tidak ada ditemukan mukjizat yang pernah dilakukan oleh Muhammad. Yang ketiga, bahwa nabi ini harus bernubuat atas nama Yahweh. Sementara Tuhannya Muhammad dengan Yahweh itu tidak sama. Tidak ada kesamaan antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel. Oke, baik saudara. Yang kemudian selanjutnya, bahwa Musa melarang umat Israel menuhankan benda apapun ketika Israel membangun sebuah lembu dari yang dituang. Musa begitu ngamuk, saudara. Dia lemparkan, dia hancurkan lembu itu. Sementara Muhammad, dia membangun atau mengajarkan umatnya untuk mencium black stone atau batu hitam yang disebut dengan Ka'bah. Jadi sangat berbeda. Kemudian yang terakhir, Musa bekerja bernubuat bagi kepentingan orang-orang Israel, bagi keselamatan orang-orang Israel. Bagaimana dengan Muhammad? Sama sekali tidak mungkin, saudara. Karena Muhammad begitu membenci orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, orang-orang Muslim paling tidak 17 kali dalam sehari mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuki orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sementara dalam hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari, di sana disebutkan bahwa kiamat tidak akan datang sampai kaum muslimin membunuh semua orang-orang Yahudi. Dan saudara bisa tanya sekarang, bisa cek sekarang, di seluruh dunia ini, siapa yang paling dibenci oleh Islam? Israel.
Yahudi. Jadi tidak mungkin kriteria ini dimiliki oleh Muhammad, karena nabi ini bekerja untuk Yahweh. Nabi ini bernubuat untuk Yahweh. Nabi ini untuk kepentingan orang-orang Israel. Jadi sangat tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam kriteria ini. Atau jika kita kembali kepada poin yang pertama dari fraseologi bahasa Yunani, bahasa Ibraninya di sana, jelas mengurung. Kata-kata itu mengurung, memagari kemungkinan ada klaim bahwa nabi itu berasal dari luar Israel. So, saran saya bagi saudara-saudara muslimin yang saya kasihi, ambillah sebuah kantong, kemudian masukkan gagasan itu atau klaim itu ke dalam kantong tersebut, lalu buang ke dalam tong sampah. Atau untuk mengantisipasi agar tidak dikorek-korek orang karena baunya mungkin menimbulkan ketertarikan orang untuk membukanya, masukkan ke dalam tanah, gali lubang, pendam kantong tersebut, tutup rapat-rapat dengan tanah. Jadi klaim tentang Muhammad dalam ayat ini sama sekali tidak dapat diterima. Kiranya edukasi ini boleh membuat kita semakin paham, semakin mengerti bahwa apa yang tertulis di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 sama sekali bukan untuk Nabi Muhammad. Haleluya.